wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa salama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Aulia Utis'ah Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam seger waras, sugih wibowo rahayu, berkah manfaat dunya lan akhirat. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kita Suratul Maun, makiyatun au madaniyatun, walisuha situ au saku ayatin. Suratul Maun, suratnya namanya surat Al-Maun, makiyatun. Yang mengatakan ini adalah surat makiyah. Au madaniyatun, sebagian menganggap itu madaniyah. Au disuka separuh separuh makiyah dan yang separuh madaniyah. Situ au sabu ayat, ayatnya ada namanya dalam itu ayat. Saya bacakan satu demi satu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa sabul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqudu ala ta'amil miskin. Ara'aita, tahukah kamu? Ro'a itu melihat artinya tahu. Melihatkah kamu? Tahukah kamu? Hamzahnya istifham, tanda tanya. Ro'aita, tahukah? Tahu, kau tahu. Tanya apakah kau tahu? Tahukah kamu? Itu bahasanya. Ro'aita, apakah kamu tahu atau tahukah kamu? Alladzi, orang apa? Yukadzibu, yang mendustakan, bidini, terhadap adin. Apa itu adin? Bil jazai wal kisabi. Tidak diartikan agama di sini. Agama itu bil jazai wal kisabi, pembalasan dan perhitungan. Makanya yaumiddin artinya hari pembalasan. Kalau sekarang diganti sinonimnya dengan agama, berarti makna agama adalah perhitungan dan balasan. Ya. Nah, yang maha memberi balasan namanya Ad-Dayyan. Ada dari jin juga. Ya kan?
Ai hal araf tahu wa ilam ta'rifu, maksudnya yakni apakah kamu tahu dia itu? Wa ilam ta'rifu, dan jika kamu tidak mengetahuinya, tahukah kamu itu? Tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, fadzalika, maka itulah orang-orangnya. Ya, takdir dua. Fadzalika, maka dia itu adalah alladzi orang yadu'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Menghardik itu ya berlaku kasar, membentak-bentak. Ya, sama anak yatim kalau kita. Kalau kebetulan ya nggak usah aneh gitu ya kan. Makanya juga digalak. Itu baik bawa anaknya Pak Warto langsung dilus-lus. Terus anaknya maksudnya. Terus maknya. Baik cuma sama anaknya. Masa langsung dilus-lus sama Pak Warto. Anaknya maksudnya kan gitu. Karena apa? Nggak boleh dikasarin. Ya kan? Sama lu guyang-guyur, sama lu yang wajib sampai lo nggak boleh jaga. Karena nggak boleh mengajak jalan berlaku kasar. Kenapa? Anak yatim itu bukan sekedar kurang mangan, bukan kurang sandang, dia kehilangan kasih sayang. Jadi betul. Cuma duit maisha nol, ya kan? Sehari ngangkut dapat 5 juta. Iya. Tak kalau dewi aku yang mungkin oke. Mana kalau sampai gajinya sedino 1 juta, aja ngamar bayi, nambahin bayarannya 5 juta sehari. Enggak ini, wanti-wanti ya, sembarangan melamari itu ya. Bagiannya 6 juta, mau jadi 5 juta lebih kan. Kalau 5 juta, dibayarin aku tekor ngono ya lainnya. Maunya yang gimana maunya? Yang sugi. Hah? Yang sugi. Jangan yang kayak Pak Warto kan nggak ada yang kayak Pak Warto cuma satu-satunya. Ya. Iya, jangan lah. Jangan iri. Kok standarnya mau kalau yang kayak Pak Warto ya susah Pak Warto cuma satu-satunya. Ya berarti ya. Ah gitu kan. Ada yatim kan. Emang betul. Karena saya pernah ditawari. Ayai, kenapa? Sampai mendingan kan tempatnya gede tak nih. Sampai boh, kalau mau dapat kemuliaan ngurusin anak yatim. Ya anak yatim dan anak yatim dan ngurusi ya gampang. Anak yatim itu kan tujuh ini. Siapa yang mau percaya sama saya untuk ngurusin anak yatim? Gampang Pak. Kalau di Turki itu ada penampungan anak-anak yatim janda-janda Palestina, korban perang. Udah. Karena aku harus ditangani tenan. Loh bener, iya. Aku bayar lu Palestina kan. Ramu Palestina gini-gini. Ya. Pelan-pelan daftar orang Palestina. Kalau kan masukin roknya itu bisa kemalang. Ya beneran. Iya, kalau masukin roknya bisa. Lah caranya gimana? Gampang. Ya. Kan biaya nggak mahal lah. Yang penting kan nanti setelah sampai sana pilih aja itu anak yatimnya yang mana. Cakep aja ini. Nggak percaya aku anak yatim Palestina. Iya. Terus caranya dia gampang. Nikahin aja maknya. Ini nggak repot. Murah kok di sana kita nggak pakai kayak begini susah-susah. Nikahin aja maknya. Nanti anak yatimnya pasti ke bawah. Nikahin maknya. Nanti anak yatimnya. Maknya. Enggak kayak bahasa Turki. Maknya.
banget kan maknya. Ya nanti kan juga tuh. Maknya ya, bukan rumit maknya. Maknya ya. Maknya. Dan aja maknya. Ya kalau bahannya paling enak ya Pak Prabu ya. Yang mungkin ada kayaknya. Jadi jangan kasar lah makanya. Bener loh, tapi kalau ada yang mau saya antri. Pak Prabu tapi ya mangkel bukan ya. Ya ada apa cari yang mangkel dia. Ya syaratnya cuma kayak gitu. Ya asal dinikahin maknya kan anaknya ke bawah ya. Maknya gemoy. Satu. Jadi tanda-tanda orang mengingkari adanya yaumul hisab dan hari pembalasan itu salah satunya dia kasar terhadap anak yatim. Nah, ayat ini sebelumnya turun untuk mengkritiki Abu Jahal. Jadi Abu Jahal kan penguasa Pak, penguasa Mekah, raja lah ya. Dan dia juga menguasai seluruh harta anak yatim di negara itu. Ketika itu ada anak yatim yang sudah dewasa. Jadi harta anak yatim itu harus dijaga Pak. Jangan sampai berkurang. Kalau perlu bertambah. Kalau perlu diupayakan, dipakai usaha untuk menambah. Gitu ya. Dijaga dan perlu bisa bertambah. Jangan sampai dikurangi. Gitu ya. Tujuannya apa? Dirawat sampai anak itu sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah mengerti, sudah tahu hak batil ya, tahu baik buruk, kemudian sudah mampu mandiri lah. Kira-kira anak itu balik gitu loh Pak. Balik berakal sehat, itu harus diserahkan hartanya. Terserah mau dipakai apa, mau dipakai sekolah-sekolah, pakai kuliah-kuliah, mau dipakai usaha dagang, terserah anak itu. Karena dia sudah balik, sudah dewasa. Jangan diseratain, jangan diambil. Itu maksudnya. Nah, ketika anak yatim itu sudah dewasa, sudah mengerti, meminta hartanya kepada Abu Jahal, itu malah dibentak-bentak Pak. Dibentak-bentak kemarin. Nah itu. Nah, akhirnya Allah memberikan ayat ini. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin padzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari penghisapan, hari yaumul hisab dan hari pembalasan atau bidin itu atau diartikan dengan agama? Orang yang dosa terhadap agamanya itu kan mendustakan. Agama itu kan sesuatu aturan yang ditaati atau tidak mendatangkan satu balasan. Balasan itu kan dengan perhitungan. Jadi yaumul hisab dan yaumul jaza namanya, hari pembalasan itu yaumul jaza. Nah, ini ternyata nyindirnya kepada Abu Jahal. Ayat ini untuk Abu Jahal. Itu pada likaladi yaitu yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik minta-minta anak yatim. Terus apa lagi? Yang kedua, wala yahudu ala tohamil miskin, orang yang tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Boro-boro memberi makan menganjurkan aja enggak. Nah, itu orang yang mendustakan agama, mendustakan dari pembalasan. Nah, secara syariat ya itu. Terus mulai ada ini persepsi ya, anak yatim disantuni tiap tahun gitu ya. Kadang-kadang ada apa? Ada acara apa? Jadi ditambahkan di dalamnya santunan anak. Misalnya kita istighosah. Nah, kalau diprogramkan bisa, teman mau memprogram ya. Setiap istighosah diprogramkan sekaligus santunan anak yatim. Bisa. Atau pas pengajian bulanan ya disertakan acara santunan anak yatim. Cuman masalahnya gelem apa orangnya itu aja. Lu kamu gelem sih, nek gelem akeh sing dukung.
di samping kita ini dari jamiah, kita bisa keluar pada orang-orang yang kita pandang ini, kita ajak bicara, Pak, insya Allah nanti pengajian bulanan akan diadakan setiap pengajian bulanan akan diadakan santunan anak yatim. Orang mau pasti bergerak. Barangkali Bapak ya, mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk ikut berperan serta dalam melaksanakan santunan anak yatim. Namun kami setiap bulan nanti dikabari. Oh iya, saya mau ini. Jadi ini khusus untuk santunan anak yatim. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, terserah Bapak. Saya harus ke rumah apa ke kantor? Oh, saya nggak usah ke rumah, nggak usah ke kantor. Nanti saya antar aja ke Padepokan, alhamdulillah. Atau kalau repot Pak, ini nomor rekening saya. Ini nomor rekening yayasan. Susah apa gampang Pak? Susah apa gampang? Naik gelem. Gampang. Naik gelem dan kepikiran, terprogram. Betul nggak? Sudah di planning. Artinya planningnya tiap bulan acaranya berarti pengajian bulanan plus santunan anak yatim. Kita hibur pakai kentrung di Ronggo. Seneng nggak tuh anak yatim? Neng ojo menyolot, nanti pokoknya ikut hiburan, gue mulai ditempelin. Orang lo salaman sih barang di foto ada salah, ya kan? Buat apa sih? Kasihan, nanti gedenya. Pokoknya gue hari andaiin. Halo? Kejadian? Iya. Di RW 1 kan kemarin nggak ada yang santunan ya? Iya. RW. Maksudnya Pak? Kemarin ngadain santunan anak yatim. Iya. Seluruh 1 RW. Yang apa? 1 RW. 1 RW 1. Minggu yang lalu. Santunan anak yatim RW. RW sudah ada. RW 1 ngadain santunan anak yatim. Ya. Masalahnya kan pakai itu panggung kan, biasa pakai panggung yang mengumpulkan itu. Dan itu kan ibunya terjemah Andri. yang emang dari dulu saya tentang kan itu. Arisan saya juga saya tentang, jangan seperti itu. Setelah saya survei ternyata ya ibunya itu juga merasa gimana ya kan? Ya pasti. Permalukan aja. Itu sebetulnya kepentingan yang dibawa, bukan mengamalkan ajaran agama yang diutamakan, tetapi lebih pada kepentingan pribadi, sehingga agama ini jadikan alat. Kalau perlu masjid dibikin tanggung kepentingan. Jadi ibunya itu ya mau datang. Gitu. Nah, kita nggak usah bicara orang lain, ya kan? Kita juga belum nyantuni, gitu ya. Ya kita kan juga belum nyantuni ya kan. Biarin udah, mendingan dia nyantunin di panggung ya. Sekarang tergantung kita, kalau yang begitu itu kurang baik. Kalau kita mau nyantunin anak yatim dan jangan kayak begitu, kan gitu aja. Karena unsur riaknya lebih dominan daripada nilai Allah. Kira-kira begitu. Ya, itu bisa kalau mau. Cuman masalahnya kan gampang tapi kok tidak jalan gitu. Karena ini orang laku, program nggak ada, planningnya nggak ada, gitu loh. Jadi kalau mau apa-apa mesti bingung Pak, bingung mau berlanjut program dan planning, jadi harus apa bingung sih. Kalau ada program, ada planning, udah bingung. Oh, jelas kok programnya ini planning itu kan campian ini. Coba kita bikin program, ya kan? Rapat bulanan wali santri dengan guru, rapat bulanan yayasan. Kita bingung, ada planningnya, ada programnya, semua tidak pernah ada tindak lanjut. Kenapa emang kayak begitu sih jalannya dari dulu. Nah, orang dipetahi, orang diworo-woro, orang dibengoi, orang mikir belas. Itu masalahnya. Itu kan tanggung jawab ya sebagai pemegang amanah. Ini kelemahan kita. Kita nggak mau ngoreksi siapa-siapa. Kita
Itu loh sebetulnya. Dari dulu yang mana-mana, nah kita ada jamnya, kan kita ada jamnya, berarti ada komunitas supaya apa? Ada musyawarah. Karena Islam itu asasnya musyawarah dalam segala hal. Karena asas musyawarah mesti ada jamaah. Supaya ada yang diajak musyawarah, nggak ada jamaah nggak pernah ada musyawarah, mau gimana? Ada apa tuh musyawarah? Wasawirhum bil amri, faiza azamta fatawakal ala Allah. Hendaklah kalian bermusyawarah dalam segala urusan. Kalau sudah sepakat hasil musyawarah, kita sudah komitmen bersama, ayo kita tawakal kepada Allah, laksanakan, bikin program, bikin planning, kan gitu. Jadi jelas, oh minggu depan ada itu ya, pertemuan bulanan. Pertemuan apa? Yayasan. Oh nanti tanggal sekian ada pertemuan lagi ya, apa? Pertemuan wali santri dengan para yang dibahas nanti ada pasti naik musyawarah. Pertemuan kali nanti kita taruh di rapat yang berikutnya sampai 7 mulut gila sukanya ada rapat bagaimana? Ngomongnya tak ini malaikat yang nyaksikan itu itu masalah. Bisa kita bisa, makanya udahlah orang mau bagaimana teknisnya ya. Kita jadikan input ini kita ya, ini kita sendiri ya. Kalau itu kurang baik, udah kita kalau mau ngadain mau diprogram silahkan diprogram dengan teknis yang memang kita atur, jangan sampai ada unsur-unsur macam-macam gitu ya. Gak apa-apa, kita bawa nama-nama yayasan sekarang udah bawa nama yayasan. Kalau asal-asalan Pak, ya Allah rambirai kita yayasan Hasanul Hadis, Riyadhus Shalihin, namanya belum ada saingannya itu namanya. Kau cari dari yayasan namanya Hasanul Hadis belum ada. Karena ketika kita pakai nama-nama yang lain itu nggak disetujui karena apa sudah dipakai orang. Begitu Hasanul Hadis nggak ada yang pakai. Tahu ini boleh Pak. Tuh, kalau pakai solihin banyak, tapi kalau salikin jarang orang yang ngerti salikin. Betul nggak? Itu kita salikin. Allah berikan jalan kemudahan urusan itu. Tinggal kita yang udah diberikan fasilitas, diberikan kemudahan sama Allah, mau nggak memanfaatkan? Lagi-lagi bukan Allah yang tidak mengabulkan doa kita, kita yang blenger. Atau apa blenger? Bener. Ya nggak tahu kan apa blenger? Blenger itu beler apa? Gablek. Beler. Gablek. Aslinya Allah bener kamu. Ini bukan karena kita punya kemampuan dan kekuatan ada pada Tuhan. Allah yang memberikan jalan kemudahan buat kita. Andri maju. Kalau mau dilumpuhkan, bener kalau dilumpuhkan nggak nyampe. Ya kan? Nah itu, nah silakan. Ini mumpung lagi bahas ini, udah silakan. Kan ketua yayasannya ada, sekretarisnya ada, bendaharanya ada, ya kan? Kepala bidang juga ada yang mewakili. Tinggal mau apa tidak itu aja. Insya Allah. Masalahnya ya, nah itu alasan. Itu orang ya percuma kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji, umroh bolak-balik karena punya duit. Tapi nyatanya ya, dengan hal-hal seperti itu sampai abaikan begitu aja. Kalau dia abaikan begitu bagaimana? Ya, sholatnya gimana? Puasanya ya, fawailul lil musallin. Maka neraka ubel buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim orang sholatnya lalai. Jadi gue sembahyang itu ngapain? Nah cuman mainan ini, cilik-cilik murid kita itu malu dong sama murid kita. Kita udah guru ngajinya kok sholatnya masih kayak muridnya yang anak-anak lulusan. Mestinya kita lebih tahu esensi daripada sholat adalah tanha anil baksai wal mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar, berangkat dari diri sendiri. Openi anak yatimmu. Anak yatim itu anak yang nggak punya bapak. Saya nggak punya. Saya juga nggak punya bapak. Apa? Saya nggak punya bapak. Nggak punya ibu. Anak. Nggak ada sebenarnya. Nenek yatim, mak yatim, anak yatim.
Anak. Ini masih ngerasa anak-anak Pak. Anak yatim. Yatim itu Nenek yatim nggak ada. identiknya yang tidak punya bapak. Sebenarnya standarnya bapak bukan emak. Kalau nggak punya emak, tinggal mati emak, itu tidak yatim. Dan tidak piatu. Siapa yang bilang piatu? Siapa? Standar yatim itu dari bapak. Ditinggalkan bapak itu yatim. Karena bapak yang menjadi penanggung jawab seluruh keluarga. Mungkin kerja aneh-aneh. Nah ditinggal mati emaknya ini bukan nggak yatim, Pak. Piatu. Ini sopo. Tidak mustahil dia. Ini kadang-kadang kan sok pengen sosial tapi nggak tahu aturan syariat. Ada syariat melanggar, artinya orang yang membayar zakat nggak sah. Karena pertimbangannya apa? Dulur, pertimbangannya konco, pertimbangannya akrab, bukan mustahil. Hati-hati Mbak. Baik emang bopong-bopong sholat di delong ya apa kok sosial banget wong kae. Tapi apa yang dipakai? Duit dhewe apa-apa ya duit dhewe. Barang zakat, siapa yang tanggung jawab? Ambil yang akan tanggung jawab. Iya enggak? Itu masalah. Kalau nggak boleh, iya. Kalau apa namanya, ibunya menikah lagi, ibunya si yatim ini menikah lagi, iya. Anak yang yatim ini otomatis Otomatis hilang. dari tanggung jawab bapak yang anyar. Berarti udah hilang kan status Iya. yatimnya itu? Iya dong. Ojo gelem mbok nek gak gelem anake. Enggak, soalnya ada maksudnya dia sudah moro-moro, nikah ya. lagi tapi masih Mana ada gelem karo tanggungan. makne? Biasanya kan itu udah putus. Tanggung jawab anake. Kalau kalau mamanya. Makanya terus terang ae, Mas. Iya. Kalau dua anakku loro, ben ngerti. Kalau mamanya. Ayo. Ayo. Sabto. Caranya dipakai jelas, jadi anak loro. Ya dia nurun duit bapak, itu saya anaknya kamu yang duit bapak anu gantine ya, sampean dari gantine bapak anakku. Mau ya anakku masuk kowe ra gelem ngakoni anaknya. Iya lah, harusnya ada banyak yang dapat. Iya. Kan dia punya adik, punya adik, punya Iya kan? tapi gimana bisa beranak nggak tahu ada bapak. Mau enak nggak mau anak. Iya, Berarti kan sampai jadi anak udah balik. dapat. Padahal kan udah ada bapak. Oke ya, Gitu. Pak Wel Musolim, ayo kembali ke diri. Ini input Pak ya, ini masukan. Iya. Oke, secara lahiriah. Begitu balik, anggap ada selesai. Udah nggak ada yatim. Apakah berhenti sampai di situ yatim? Apakah sampai nggak kenal yatim yang ada di rumah sampai? Ayo, tengok ke rumah masing-masing. Ada anak yatim apa tidak? Ada anak yatim? Mana? Ini yatim dari mana? Bapak yatim. Orang udah balik bilang yatim. Mana yatimnya? Kalau yatim aku nggak yatim, kalau baru mau tadi bilang yatim. Di diri kita harus kenali. Itu namanya kita nggak kenal. Diri kita nggak ada bapaknya, nggak ada maknya. Sing anake bapak, anake emak sing ketok jonggrok iki lho. Jiwane anake sapa? Jiwane bapake sapa? Ada jiwa yang punya bapak? Nggak ada. Ada jiwa yang punya mak? Nggak ada. Itu yatim. Ojo kok jarot terlantar. Jangan terlantarkan dia. Sok-sokan yang punya yatim gini, jiwamu sendiri terlantar. Itu yatim piatu. Yatim piatu. Mana nasibku. Karena jiwamu rusak. Paham? Tidak dong kan selama ini? Cuman pengen gaya jiwamu wong, nganggo panggung. Jiwamu hancur, enggak mau pengen. Rusak apa kan? Rusak. Terus amalnya, kebaikannya kemana? Itu nomor satu. Karena itu emaknya seger. Ya? Ini kontrakan 10. Kowe jane sayang karo anak yatim kok naksir karo mboke. Iya kan? Begitu loh. Kalau yang ini jelas-jelas ini yatim piatu.
Kenapa kau biarkan dia terlantar? Kenapa kau biarkan dia miskin? Padahal kamu kaya, kenapa jiwamu jadi miskin begitu? Halo? Halo. Waduh, mau nggak bangkit kok. Ada loh. Ini kan kata itu. Ada pesan positif apa? Gaya muda itu seolah-olah kamu peduli. Padahal akhirnya dia itu biarkan terlantar, biarkan dia miskin. Dia lapar, kok nggak tahu kasih makan. Kok enak aja ngopi mangan jiwamu, nggak mau penny, nggak mau nafkahi. Dia nggak butuh kopi, dia nggak butuh nasi, nggak butuh baju baru lebaran. Jangan diterlantar. Jumpeni, dulu dirawat, dan sehat. Salam, seger waras. Seger tapi gak waras, buat apa? Kau cuma melototin saya, mau kenapa saya? Kaget, terpesona. Pak Warno lagi gak waras, kenapa ngomong? Mulai gak waras, karena genep. Genep namanya. Udah sadar lu? Gak pernah ingat kan? Itu nyata dia. Dia ke dunia belek tanpa bapak, tanpa emak. Sampai mau belek kalau bapaknya kalau main, kalau popok, kalau lambianya, kalau kaos, kalau bahannya, kalau susu, jiwa mulia. Susono. Biar nggak merah, bisa dipahami? Bisa. Dah. Priwan Pak ya? Iya juga ya. Coba. Karena sadar-sadar. Tengoklah ke dalam. Sebelum Bicara. singkirkan debu yang masih melekat. Cekul membayang. Awal dah. Yakin. Udah ngerti yang sebenarnya. Kita lupa ini baca Quran gampang banget, baca Quran ini gampang banget. Siapa bilang baca Quran susah? Allah sendiri yang bilang, biasanya kalau ngomong tuh di Quran ada. Quran ini dimudahkan oleh Allah. Bu surat apa? Allah memudahkan Al-Quran, ini takono Andri, cari Andri, surat apa Andri? Yang secik. Ini mudah. Bacain sampean tidak perlu saya buka mata batin, tidak perlu cuma baca sampean, tidak perlu. Cari ilmu yang jumbrung supaya bisa melihat, tidak perlu. Baca orang lain itu sungguh sangat mudah. Baca Quran mudah, yang susah baca diri sendiri. Sampai gini hari lu kagak ngasih kalau nggak dibacain. Iya. Halo. Halo. Hah? Oh dia? Aku ngaji yo, yang dikasih kalamilahi yo. Aku ngomong genep yo mau. Kecuali yang maklumat, saya kan cuma pemberitahuan. Yang saya beritahuan orang-orang pada genep. Saya pakai bahasa orang genep. Ya ini kan Quran, kalamilahi. Allah itu ganjil apa genep? Ganjil. Berarti nggak genep loh. Masa saya menyampaikannya genep? Tentangan sama Tuhan. Terserah loh, gue seneng karepmu, gak seneng karepmu, percaya karepmu, gak percaya karepmu. Percaya iman, gak percaya kafir. Udah kok. Orang mau pilih kafir boleh, boleh iman juga boleh. Allah mah gak pernah maksa-maksa, sama iman semua Allah gak untung. Sama kafir-kafir Allah gak lengser. Jadi betul? Iya, padang ini enggak itu. Terkontaminasi. Lanjut. Jadi Pak Welu lihat, sulit. Kamu kenapa? Aladinahu sholat orang sholat lalai. Esensi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kamu sudah berbuat keji, berbuat mungkar, telah melantarkan anak yatim, nggak mau memberi yang miskin. Kok biarkan jiwamu miskin, padahal kamu kaya, duitmu banyak.
Klentrak-klentuk kaya ora gablek duit kaya cuma suwal. Kalau kumbale mungkiyo, padahal duitnya akeh. Duit akeh sing gua agak. Sepatune sing mungkilat nganggo dasi. Otak-otak nganggo kathok lawar karo utang. Utang aja kasih peniti ya, Pak. Oh, jebule lu. Bongkar apa enggak? Nah, iya. Kalau udah dari diri sendiri baru nanti lu meber berimbas kepada lingkungan sekitar, keluarga. Awake dhewe ibda bi nafsi. Mulailah dari diri sendiri. Ndak moto wong, moto awake dhewe. Ana ning kono, ana yatim ning kono. Lah ana yatim ning kene piye? Mesti ngene nggih. Aja niru-niru sing ngono mulane. Umumnya orang baca kan begitu, silakan yang menurut jawabannya ya gitu. Genep kok. Genep. Ayahnya gelap banyak ganjil. Genep. Alinahum antajam. Plus apa? Aladinahum yura'un. Yaitu orang-orang yang mereka itu senang riya. Menunjuk-nunjukkan kebaikannya. Memamer-mamerkan amalnya. Padahal jagung yang tumbuh subur dan bisa berbuah banyak adalah biji jagung yang ditanam, dikubur. Sampean biji nanam jagung kok bijinya disebar, belum tumbuh udah dipatokin ayam. Yang tumbuh dan bisa berbuah berlipat ganda itu karena ditanam, diuruk biar nggak kelihatan. Malah diketok-ketok nih. Aladinahum yura'un. Mereka dia jangan melo-melo. Nabi paling takut dengan perbuatan riya karena pelakunya tidak sadar. La khafu alaikum wasyirkul akbar, malakin aku alaikum wasyirkul akbar. Aku tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Kalian umatku terjangkit penyakit syirik yang besar-besar. Saya nggak takut sama nyembah berhala, nyembah patung, nyembah benda. Walakin aku alaikum wasyirkul akbar. Yang paling aku takuti adalah kemusyrikan yang kecil-kecil yang hinggap di dalam diri masing-masing. Sahabat bingung, musyrik yang besar nggak dikhawatiri, kok musyrik kecil-kecil malah takut. Bang wasyirkul akbar ya Rasul. Kemusyrikan yang kecil itu apa? Qala ar-riya. Riya itu menyekutukan Tuhan. Mulutnya bilang karena Allah, tapi hatinya karena pengen dipuji orang. Oke bro? Musyrik namanya hilang semua. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa itu. Selain itu semua diampuni. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah sungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi orang yang mensekutukan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Tapi Allah akan mengampuni semua dosa selain musyrik. Sampai ngomong tapi musyrik kan? Hilang kabeh, Pak. Wah, sampai kalau tak baca kitab, kalau nggak baca diri, saya punya kitab namanya Hidayatus Salikin bab riya. Amalnya wabut, banyak lebih bercahaya, bisa menembus penjaga pintu langit pertama dan jaga malaikat tembus. Ibarat pastor aja masuk, saking bagusnya amalnya dan saking banyaknya. Mentok sampai lapis 7. Tembus Sidratul Muntaha sampai di hadapan kehadiran Allah. Apa kata Allah? Malaikat, lemparkan amal ini ke muka, ke wajah dan seluruh tubuh pemilik amal. Lemparkan dia, biar tahu rasa. Loh, ini amal begini baiknya, segini banyak amal dan baik. Lihat cahayanya kayak begini. Malaikat bertasbih membawa itu. Ya. Kamu hanya tahu amal dia, perbuatan dia, tapi kamu tidak pernah tahu apa yang ada dalam hatinya. Saya tahu dia beramal bukan karena aku, tapi karena ingin semua itu sudah didapatkan. Dia pengen dijadikan tokoh masyarakat, dia sudah didapatkan semua itu di dunia. Sekarang seret masukin ke neraka, seret mukanya biar kena amalannya. Dan dia suka cari muka. Halo, udah nyampe ke Allah.
Amal banyak. Gak suka saya. Kamu mau ngapain? Gua ampun itu sama. Lu laki dengan perempuan biasa, jangan aneh. Saya nggak pernah aneh ada laki, apalagi bodoh kalau rondo. Wajar-wajar aja. Dan Nabi Yusuf Zulaikha itu punya suami ya. Raja ini suami. Diceritakan kok itu Nabi Yusuf. Biasa nggak laki perempuan semua? Nggak apa-apa. Itu fitrah manusiawi. Yang penting nggak jomblo saya tuh. Gini kan? Musyrik itu apa itu? Allah tuh nggak mau dimadu, nggak mau diduain tuh nggak mau. Nah, sedangkan yang melekat sama ibu-ibu, asma Allah yang melekat di ibu-ibu, kalau Abdullah, gitu ya, Saifullah, berarti ibu lanang kan? Tapi nih Rohmah, Rohimah, itu ibu-ibu. Karena yang punya rahim ibu-ibu. Karena rahim itu nempel di ibu-ibu, makanya nggak pernah ada ibu-ibu yang seneng dimadu. Kalau kepaksa sebelumnya mau apa mau eka-eka dong, mau dedek dimadu. Aku kan ngerti orang ini ke, nggak mau dimadu. Jangankan dimadu. Betul Pak. Madunya manis, madunya panas. Baru WA-WAan belum ngapain bang ngamuk. Nah, siapa tuh? Siapa tuh? Betul sekali. Kameranya. Orang-orang yang kontrol. Ini di bawah orang biarin aja sih, mencari lagi yang keren. Kalau laki gitu, perempuan enggak. Beneran, mulai bersyukur, mulai yang ini enggak? Orang laki bisa gitu, perempuan bisa gitu. Ini bener. Aladinahum yura'un plus bayamna'un al-ma'un. Bayamna'un itu mencegah, menahan-nahan ya, tentang sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Disili barang untuk duwe yang ngakune orang padahal ada. Bayamna'un al-ma'un. Ma'un mencegah kebaikan dengan sesama. Sama tetangga biasa lah, dan itu gorengnya kan, bocor dengan gue jandangku kan gitu. Aku tengah malam gak bisa gas loh. Ini papa lah wes loh. Papa tutup agak gedor-gedor nanti buka-buka. Ayo kayak gini aja wayang ngapel. Ayo wes nek papa rano, iki nganggu ae gasku se kan ngono menang ya. Goreng tempe lagi separuh makan gak entek. Ngerti tanggane ngono iki lho, nggo sik gasku komporku lagi ngang. Kan gitu pacarnya ya? Ya. Ya pacar saya. Bukan begitu ya? Ya. Orang udah mandiri ke gini ya. Aku lagi tutup kok dipaksa nglayani. Wong nek tutup iki artine wis segeng nglayani mergo arep istirahat. Wong duwe urusan apa nggak bisa diganggu, kita kan nggak ngerti. Mbok ono tamu penting kan mereka juga nggak ngerti ya. Betul kan? Kita pengertian. Nah, makanya disitulah bertetangga itu penting, saling pengerti. Dingin, ono ketahuan tanggane kangelan. Dua. Ben Pak Wano ben, aku jare pengen ini. Terus aku ini ngurung tahu sejak jumlet masak gas ya. Udah ya? Amin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala